Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Yuliana. Saya mahasiswi Universitas Putra Batam, jurusan Ilmu Komunikasi. Seperti yang kita ketahui dan kita waspadai bersama, saat ini kita sedang dihadapkan oleh pandemi COVID-19, di mana pemerintah telah menyatakan bahwa masih terjadi penularan virus ini yang mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah pasien di Indonesia. Berdasarkan data yang masuk pada Senin 13 April 2020 hingga Selasa 14 April 2020, terdapat 282 kasus baru COVID-19 di tanah air, yang mana totalnya menjadi 4.839 kasus sejak diumumkannya pada 2 Maret 2020 lalu. Dari hasil kajian Badan Intelijen Negara atau BIN, bahwa pada bulan Juli jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia diperkirakan lebih dari 100.000 orang. Dengan rincian, akhir bulan April mencapai 27.000 orang, akhir bulan Mei mencapai 95.000 orang, akhir bulan Juni mencapai 105.000 orang, dan akhir bulan Juli mencapai 106.000 orang lebih. Kita tentu saja semakin khawatir dan takut mendengar informasi tersebut, ditambah banyak aktivitas kita yang juga berubah. Namun segala hal masih kita upayakan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker jika berpergian atau sakit, menjaga jarak atau social distancing, dan tetap di rumah selama tidak ada aktivitas penting di luar. Namun, di balik semua kecemasan dan ketakutan kita, izinkan saya untuk mengingatkan satu hal, bahwa akan ada tamu spesial yang datang, yang kedatangannya lebih dinanti-nanti, yaitu bulan suci Ramadan. Hari ini, kurang dari sepekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Walau semuanya pasti terasa berbeda, kita tidak bisa tarawih bersama, berbuka bersama, bahkan sampai nantinya tidak bisa sholat id bersama. Tapi tidak apa-apa, jangan biarkan semangat iman kita turun. Inilah Ramadan bersama pandemi. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang menghadapi tantangan untuk mengurangi penyebaran virus tadi, di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya bisa menerima semua ini. Dengan keterbatasan, kita mampu menghadapi tantangan. Sikap apa sih yang bisa kita praktekkan dalam menghadapi pandemi ini? Apalagi di bulan Ramadan. Kita nggak bisa tarawih bersama, nggak bisa berbuka bersama, reunian, dan lain-lainnya. Mungkin pada saat masjid terbuka, pada saat silaturahmi diperbolehkan, justru kita malah menjauh dari itu. Terus kenapa? Pada saat semuanya ditutup, kita malah mencari. Kita malah, ya Allah, kenapa sih kayak gini? Padahal kan aku mau mendekat padamu. Kita malah marah, dan sebagainya. Nah, sikap yang pertama yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita pahami bersama, yaitu sifat atau sikap qanaah. Qanaah adalah sikap menerima segalanya dengan lapang dada, bahwa semua ini datangnya dari Allah, bahwa kenikmatan, kesulitan, ujian, cobaan, hikmah, semuanya datang dari Allah. Nggak semua hal yang Allah berikan kepada kita tuh ideal sama kita. Nggak semua hal yang kita mau tuh Allah turutin. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang terbaik buat kita apa. Sedang yang tahu itu cuma Allah. Allah bilang sendiri di Quran surah Al-Baqarah ayat 216 bahwa bisa jadi satu hal yang tidak kamu sukai ternyata itu baik bagimu. Dan bisa jadi juga sesuatu hal yang kamu sukai ternyata itu buruk bagimu. Sedang Allah Maha mengetahui dan kamu tidak. Jadi kita nggak tahu apa-apa, teman-teman. Sikap yang pertama, ya tadi, kita harus menerima. Ternyata ini semua dari Allah. Kita sedang diuji dan kita harus melewatinya. Lalu, yang kedua adalah anggap, lihat semua ini sebagai ladang untuk kita berlomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Agar kita bisa sama-sama jadi orang bertakwa. Jadi kalau misalnya hari biasa kita sedang masuk bulan Ramadan, kita udah ada perlombaannya 1 bulan. Tapi karena ada pandemi, perlombaannya jadi berbeda. Yang kita lakukan bisa sama, tapi ada yang berbeda. Nah, tapi bukannya
semakin besar tantangannya, semakin besar juga pahalanya. Jadi kita semakin bisa meraup pahala lebih banyak lagi. Disitulah terletak yang namanya pengorbanan. Mungkin kita kurang bersyukur. Kita loh masih ketemu sama bulan Ramadan. Ada orang-orang yang justru pengen banget ketemu bulan Ramadan. Allah ambil Allah cabut nyawanya. Justru nggak bisa ketemu Ramadan. Kita harus bersyukur. Imam Syafi'i juga berkata bahwa kenikmatan itu ada pada ujungnya kesulitan. Coba teman-teman bayangin ya, kalau kita sekolah dan pada saat kita lulus, kita waktu sekolah ada hal-hal nggak enak, kita pernah dihukum, pernah telat, pernah gurunya galak, dapat nilainya jelek. Nah, tapi pas kita lulus, apa sih yang kita kenang? Justru hal itu kan, hal-hal yang tadinya tantangan-tantangan itu yang justru makin mampu kita kenang, yang paling berkesan dalam hidup kita. Allah juga bilang bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan Allah membersamai orang-orang yang sabar. Jadi kita harus sabar teman-teman, biar Allah tuh membersamai kita. Kenapa? Kalau misalnya orang sakit itu dijenguk. Kenapa orang pada berbondong-bondong jenguk? Karena ketika orang sakit dan dia bersabar akan sakitnya, Allah sedang membersamainya. Jadi orang datang untuk menjenguknya, itu sebenarnya datang kepada Allah. Karena yang tadi, bersama orang sakit itu ada Allah. Karena orang sakit bersabar, dan bersama orang sabar itu ada Allah. Selain bersama kesulitan ada kemudahan, dalam setiap keburukan pasti ada kesempatan. Kita melihat suatu keburukan, kita melihat suatu, oh ini beda sama kita biasanya. Nah, disitulah kita ada kesempatan buat memperbaiki, buat kita, oh aku harus lebih baik lagi nih, ya kan? Kembali lagi kepada tadi, poin yang tadi, kalau misalnya makin besar tantangannya, makin besar juga pahalanya. Nah teman-teman tahu nggak sih, kalau misalnya kita nggak bisa sholat tarawih bersama, kita tidak bisa bersilaturahmi, buka bersama, nggak bisa. Tapi yang paling penting ya, kita nggak bisa sholat tarawih bersama. Nah, ketika kita nggak bisa sholat tarawih bersama, tapi kita ingin sholat tarawih bersama, maka Allah akan memberikan pahala yang sama seperti biasanya kita sholat tarawih. Jadi, ketika kita kebiasaan sholat sunnah nih, biasa sholat sunnah, tapi kita sakit, tapi kita pengen sholat sunnah, kebiasaan kita sholat sunnah nih. Nah, disitulah Allah kasih pahala justru ke kita, pahala yang sama, padahal kita nggak bisa sholat. Disitu juga kita punya kesempatan sama keluarga. Kita bisa berkumpul bersama keluarga, salat jamaah bersama sama keluarga. Yang biasanya tuh paling ya salat sendiri di kamar masing-masing gitu kan. Nah kali ini enggak, Allah ingin kita dekat dengan Allah bersama keluarga kita. Coba yuk rangkul keluarga kita dulu. Dan yang jadi imam juga punya kesempatan buat memperbaiki bacaan, karena dia bakal jadi imam di rumahnya, ya kan? Bukan imam yang cuma nyari nafkah gitu, bukan yang sibuk ini itu tapi lupa sama keluarganya. Nah justru di Ramadan inilah kita bisa dekat kembali dengan keluarga kita. So buat teman-teman, buat kita semua, ambil hikmahnya, tidak marah-marah, tidak marah dengan keadaan, tidak marah dengan lingkungan, tidak marah dengan pemerintah, apalagi marah sama Allah. Jangan sampai. Harusnya kita mengambil hikmahnya, lihat dari sudut pandang yang berbeda, lihat lebih luas. Oh, Allah pengen mendidik kita nih. Apalagi sekarang bulan tarbiyah, bulan kita membiasakan diri kita kembali lagi 30 hari. Ayo kembali lagi kebiasaan-kebiasaannya, deket sama Allah. Karena sebenarnya di dalam diri kita, di dalam hati kita, semua anggota badan kita itu bertasbih sama Allah. Dia pengen taat. Jadi bersyukurlah, apapun kondisi saat ini bersyukurlah, karena Allah masih menghidupkan kita, masih memberi kita kesempatan setiap harinya untuk menjadi lebih baik lagi. Tetaplah semangat di dalam diri, semangat di dalam dada, semangat Ramadan, berlomba-lomba fastabiqul khairat dengan cara yang udah Allah kasih, dengan ladang yang udah Allah kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa dan amal kita kali ini Allah terima dan Allah lipat gandakan lebih lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.